perdana nih ya di channel Kompleks, kita mau bahas tentang yang sebenarnya agak serius nih, Ustaz. Karena konteksnya musibah, jadi kita skupnya kompleks, makanya balik lagi nih. Manusia itu sendiri dan masalahnya. Jabatannya tinggi, kaya, ternyata itu dia. Dia ketangkap. Selamat datang kembali di podcast Ngobat bersama Ustadz Eka Rahmat Hidayah. Ngobrol bermanfaat. Ada manfaatnya, Ustadz? Ada manfaatnya nggak nih? Ya, kalau mulai lagi sih insya Allah. Ya. Iya, udah lama kita kan nggak mulai lagi nih. Kali ini beda nih, Ustadz. Kita platform kali ini kita channelnya beda. Kita ada di channel Kompleks. Jadi ini apa? Membuat semangat baru. Baju baru, semua baru. Kecuali semangatnya. Semangatnya harusnya baru. Tetap sih. baru lagi. Karena namanya Kompleks kan. Jadi kompleks emang masalahnya. Kompleks. Makanya kita bangun dari keresahan masalah yang sangat kompleks. Ya semoga aja ini jadi jalur yang bisa dorong kita lah lebih berkembang lagi. Kalau dapat solusi tapi tetap namanya kompleks juga. Kompleks juga aja. Boleh. Kalau beda-beda nanti bingung. Iya. Ustadz, jadi kita undang kali ini di perdana nih ya di channel Kompleks, kita mau bahas tentang yang sebenarnya agak serius nih, Ustadz. Seberapa serius nih? Serius banget sih sebenarnya. Serius banget. Mulai jujur nih ya, kita agak takut juga sih, Ustadz. Aneh pun pribadi takut karena bencana kita sudah mulai lihat kan, banjir. Terus juga ada kejadian musibah dari stadion itu kemarin kan. Iya. Terus juga ada berita-berita yang dari pemerintahan yang mungkin tidak mengenakan ke masyarakat. Kayak apa tuh? Hati-hati nih, nanti ada sortiran. Hati-hati ngomong ini. Ya. Ada lah ya. Oke, ada. Karena konteksnya musibah, jadi kita skupnya kompleks, makanya balik lagi nih. Bisa dari yang musibah bencana alam, bisa juga musibah yang dibuat oleh manusia. Itu juga kita masukin kan. Itu terus juga yang baru-baru ini, Ustadz, yang bikin kita merasa aduh kok bisa ya. Masjid Raya nih di Jakarta Utara nih. Islamic Center. Terbakar gitu loh. Ya. Itu kenapa bisa seperti itu? Apakah dari sisi perspektif Islam nih bencana terus menerus hadir? Apakah ada sesuatu, Ustadz? Ya, ada maksud nggak sih sebenarnya ini? Oke. Mau mulai dari mana ini kita? Mulai dari mana? Tadi kan introduksi itu. Jadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya ya, gimana kita seorang muslim nih, Ustaz, menyikapi bencana yang terus hadir? Apakah negara kita ini terlalu banyak dosa? Terlalu banyak hal-hal yang sifatnya hambur-hamburkan? Tidak ada yang ada benefitnya. Ini kan iya. Kalau settingan kompleks harus kayak begitu ya. Oke deh, baik. Anda mulai dulu. Mulai ya. Gimana harus boleh pakai salam? Boleh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, teman-teman kompleks itu introduksi wajib tuh. Kenapa? Muqaddimah. Itu sebenarnya muqaddimah itu adalah bersyukur sama Allah dan sholawat. Jadi acara apapun kalau ada hubungan kayak begini, biar berkah, tetap harus ada kayak gitu, Jan. Apapun deh. Iya, kita bersyukur dulu. Habis itu sholawat. Udah, habis itu. Habis itu Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Wah, asal jangan pakai duit. Iya. Jangan pakai duit. Kan hukum segala sesuatu awalnya mubah. Gara-gara gitu nggak sholat subuh, jadi haram. Ngebahas gituan. Kita juga ngebahas apa? Oke. Jadi gini, teman-teman kompleks. Perdana tapi temanya musibah ya. Oke, kayak gini. Namanya kan kompleks. Iya. Ini karena emang modenya kompleks, aneh nggak mau bawa langsung dalil nih. Biar mikir kompleks dulu nih. Sekarang gini, pertanyaannya.
Ini siapa yang bilang bahwa apa yang kita alamin sekarang tuh musibah? Kecuali ente. Ente yang mulai. Ente sebagai perwakilan kompleks yang membuat ini kompleks. Bilang ini, banjir musibah, ini musibah. Kompleks orang. Iya orang ruwet. Tapi emang kenyataannya? Iya, pada kenyataannya fakta itu terjadi. Tapi bagaimana fakta itu? Ini bahasa agak filsafat. Gimana fakta itu dipahami oleh orang? Itu terserah orang masing-masing, Jan. Lah emang hujan banjir, siapa yang senang? Tukang payung, Jan. Jas hujan ya? Jas hujan apa di mall? Wah kita kehujanan. Dia ngasih solusi. Dia hujan-hujanan, tapi buat dia rezeki, Jan. Benar juga satu. Sih. Banjir nih. Banjir. Yang senang siapa? Pemerintah, Jan. Sampah ke bawah semua. Nih teman-teman. Yang aneh mau sampein sama teman-teman adalah bahwa dalam konteks hakikat penciptaan dunia semua ini, Allah tuh menciptakan, pertama nih kaidahnya, nggak sia-sia. Yang kedua, segala sesuatu itu diciptakan bimikdar. Bimikdar itu dengan ukurannya. Ukuran tuh kayak begini. Ukuran inilah, keseimbangan inilah yang jadi ngebuat ada hukum sebab akibat. Oke. Sebab akibat itu selagi kita masih hidup di dunia, Jan, berlaku. Berarti ada akibatnya nih. Ada sebabnya, ada akibatnya. Banjir. Bentar, Jan, banjir. Banjir itu fakta, Jan. Sebab akhirnya. Banjir. Nah, itu dulu. Iya. Faktanya banjir. Tapi apa penyebab banjir? Gitu dulu. Sampah, jelas. Yang kedua, Deadwood. Iya. Apa lagi, Jan? Misal apa lagi? Coba dong. Ini yang muda-muda, jangan tawa doang lu. Ayo coba bantuin Ojan mikir. Ya, terus habis itu juga mungkin ada. Lu mau jadi memberi solusi, masalahnya aja lu nggak tahu nanti. Masalahnya nih ya? Iya kan penyebab masalah. Sampah. Iya kan sampah masalahnya. Penyebabnya apa? Orang-orang buang sampah. Manusia itu sendiri Jan masalahnya. Bener. Jadi jangan salahin banjirnya. Kitanya ya? Begitu, Jan. Kitanya sendiri Fabima kasabat aidikum. Tuh kata Allah. Jadi definisi musibah yang benar-benar musibah itu adalah sesuatu yang merugikan kita sendiri akibat kita sendiri, Jan. Fabima kasabat aidikum. Karena ulah tangan campur manusia. Yang apa? Yang nggak jaga keseimbangan yang udah ada. Baru itu disebut musibah. Sekarang pertanyaan kedua, nih teman-teman kompleks, biar makin kompleks pikirannya. Gue udah sholat, udah doa, tahajud oke. Meskipun gak sholat wajib. Ya misalnya, sholat, dia sholat udah, zakat udah. Mau sholat wajib apa mandi wajib tiap hari. Misalnya, apa semua dilakuin. Tapi kenapa gue terus dapat musibah terus ya Allah? Nah, ujian tuh. Kenapa nih? Karena kita yang buat, yang rasa itu ujian. Kita yang rasa. Iya lah, kan kita udah ngikutin sebab akibatnya Allah. Aturan Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang berusaha bertakwa sama Allah, Allah kasih jalan keluar. Caranya apa? Caranya salah satunya, wasta'inu bisobri wasolah. Kan kita minta tolong. Rumus dari Allah apa? Minta tolong dengan sabar dan sholat. Udah sabar, udah sholat. Kenapa musibah mulu? Bukan musibah, otak lu kompleks. Makanya mikirnya itu jadi musibah. Padahal itu cerita kalau dramanya ini tukang bubur naik haji. Itu belum sampai episode akhir. Itu yang biar rame. Piknya aja belum. Belum tukang bubur naik haji, belum ditabrak mobil. Istrinya meninggal. Belum. Buburnya gak enak. Iya, buburnya gak enak. Pas nyeplak gitu tau langsung busuk. kena santet. Iya pokoknya begitu-gitu dah. Coba lihat. Tukang bubur naik haji ribuan episode, men. Lah, kita mintanya doanya kan gak tanggung-tanggung. Kita kan suka gak tahu malu nih kalau sama Allah kan. Doa tuh udah kayak yang paling keren. Padahal ibadah ya pas-pasan aja. Ya kalau kayak gitu siap aja ikhlas. Kenapa? Ngikutin drama tukang bubur naik haji. Panjang. Lah panjang. Lah kan kita bukan wali. Wali taatnya oke. Ini sahabat. Doa langsung. Lah kita Allah suka nih. Wah, lu serius gak nih? Wah, terusin lagi. Drama yang lainnya lagi. Cuma kita salah mikir. Otak kita kompleks. Tersesat.
di jalan yang belum tentu benar. Dari mulai cara kita berpikir aja udah salah. Kurang tepat nempatin, ya Allah kok gue diuji mulu. Apa bedanya? Enakan gue jadi kafir sekalian gak sholat. Mobil sorry gak boleh nyebut nama. Mohon maaf. B lah, si B. Iya, si B. Si S juga si S lah yang punya perusahaan-perusahahaan itu. Si T juga. Makin kaya. Kita mau kayak gini aja lama banget nih naiknya nih. Beli kayak gini aja kan nyicil 15 tahun. Berat. Buat kita ujiannya berat. Tapi ya jangan dianggap itu musibah. Kenapa? Ada rumus lain. Kalau kita udah taat, kita udah takwa. Emang ada dalil yang lainnya nih. Innallaha, ini kata Rasulullah. Idza ahabbal abdu ibtalah. Sesungguhnya Allah kalau lagi suka sama hambanya nih, suka nih. Maka Allah akan uji. Ujian bukan musibah ya. Ujian musibah beda nih. Beda. Kalau musibah itu bisa jadi salah satu bagian dari ujian. Ujian itu bisa jadi bukan musibah doang, Jan. Naik kelas ya. Entenya, ya kan, bentar lagi mau nikah nih. Emang itu nikmat apa ujian? Belum tahu. Nanti kita lihat ujian. Kalau ujian sebulan kok mukanya munut, musibah berarti dia nih. Ya kan? Salah milih berarti. Salah milih. Nah, kalau dia udah sumringah, perut makin gede. Wah, ini orang ujian. Ujian itu bisa dengan nikmat atau nikmah. Bisa dengan nikmat atau uji atau musibah. Ujian, sama-sama ujian. Emang Nabi Sulaiman diujinya emang pakai musibah? Kagak, pakai nikmat. Oh, nikmat pun tuh ujian ya? Lu ujian. Pantesan tuh. Aneh sampai sekarang. Muka di atas rata-rata. Ujian buat aneh. Iya. Pantesan Tat, emang Apaan? ada yang udah jabatannya tinggi. Kaya. Ternyata itu ujian. Dia ketangkap. Itu karena apa? Yang tadi karena dia tidak menjaga keseimbangan yang Allah sudah ciptakan. Orang kalau udah dititipin banyak lupa dia. Lupa ada keran-keran yang harus dibuka kagak dibuka. Makan terus. Dimakan terus. Sampai nggak bisa masuk lagi. Makin bisa kelihatan. Kalau yang kayak modelan kayak kita nih, yang no hope, terus juga need smile gitu, Iya. Tapi ujian mulu gitu ya, mau makan, nyari duit agak seret. Jadi begini, kalau bicara kayak tadi, jadi pertama yang aneh ingin dudukan masalahnya lagi. Yang pertama dari semua yang udah kita obrolin, jangan latah bilang segala sesuatu ujian. Jangan latah bilang segala sesuatu musibah. Jangan. Tuh, jangan. Kenapa? Karena asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asang tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Tuh ada ayatnya. Bisa jadi apa yang menurut kita jelek, itu sebenarnya hakikatnya dalam konteks drama panjang itu baik buat kita. Ada yang menurut kita baik, itu sebenarnya jelek buat kita. Dan ini hakikatnya. Namanya kalau hakikat, kalau ibaratnya film, kalau kagak nonton sampai akhir susah dapatnya. Karena sekarang film juga banyak yang twist plot. Iya. Plot twist. Maaf. Biar komplek aja pikirannya. Oh, jus. Iya. Bukan jus. Udah jualan. Gak nonton. Oh, dia tuh mati. Kagak, lu gak nonton sampai akhir. Lihat. Twist plot. Plot twist. Plot twist. Maaf. Bisa aja jokus. Jokus dah. Maaf. Perdana katanya. Kalau perdana ya kita harus buat jok-jok khusus katanya. Benar. Nah, jadi kalau bicara kayak begitu, jangan lihat banjir sebagai banjirnya. Jangan. Lihat banjir sebagai efek lanjutannya. Gara-gara banjir, orang kebawa banjir. Nanti mungkin orang pertama mungkin kelihatan ada yang peduli, ada yang nggak peduli, masih kayak begitu. Allah masih diamin. Oke, masih gitu lu masih kayak gitu. Oke, sekalian aja tsunami nanti bisa sampai tengah kota. Waduh, jangan. Ya kan Allah begitu. Itu masih tanda sayang tuh. Kalau kita udah kena musibah kayak begitu, terus kita masih hidup, tersadar, hati kita bunyi, itu tanda Allah sayang. Cuma sayangnya Allah ini nakar. Dikasih satu, lu nggak sadar. Dua, nggak sadar. Takut nih. Umur kagak nyampe. Tapi hikmah sama pembelajaran belum nyampe sama hati. Itu. Makanya Allah selalu ngebuka sesinya. Pertama ya, poin pertama nih. Yang pertama.
Kita udah berapa menit? Kita sampai berapa menit dulu nih? Biar langsung Terus aja dulu. lanjut dulu. Lanjut aja dulu. Ya, jangan lata bilang segala sesuatu musibah dulu. Kenapa? Karena kita nggak tahu akhir dari segala sesuatu, karena kita nggak tahu hakikat dari segala sesuatu. Yang harus kita bangun adalah apa? Yang harus kita bangun adalah hikmah di balik itu. Dan berdasarkan apa yang kita fahamin tentang tadi keseimbangan. Ada keseimbangan yang kita ganggu nggak dari alam ini? Betul. Kalau ada, fabima kasabat aidikum. Ngaca, jangan salahin. Oh, musibahmu, gue kayak begini mulu, udah no hope nih. Iya. Musibah, jangan ngaca dulu. Ngaca dulu nih, ini gubernurnya. Iya. Bukan. Kita. Set. Nah, pas dilihat-lihat, kita berkontribusi 0,0097% dari sampah yang kita buang sembarangan. Kita berkontribusi sama pakai plastik terus. Kita berkontribusi. Pakai plastik terus, aneh bikin plastik mulu soalnya bang. Jangan ngomongin. Iya udah. Kasih contoh yang lain. Iya, kasih contoh lain. Kita berkontribusi untuk hal-hal yang kalau itu dilakukan oleh jutaan orang, maka ekosistem yang lain akan terganggu. Iya. Karena ada mikrofiber plastik. Apa tuh? Mikroplastik itu yang nggak kelihatan di laut, dimakan sama ikan pada mati. Sebelum mati kita makan jadi kanker. Wah, kita lagi ya. Jadi ya mau gimana? Lebih baik enak kayak dulu. Kita bahasanya bukan bokeh. Buang air besar di jamban, lelenya kita makan. Itu lebih menyehatkan dibanding kita makan ikan yang ada mikroplastiknya. Berarti dari luwak nih. Berak. Kita minum kopinya. Nanti kita bahas di sesi selanjutnya. Nanti masuk hukum yang lain panjang lagi. Berarti kita cukupi saja. Ya, jadi itu satu. Jadi lihat dulu. Terus yang kedua, ini kaidah juga sebagai seorang muslim. Berprasangka baik. Itu lebih baik dibanding kita kebalikannya, nggak berprasangka baik. Judge lah ya. Sampai sekarang belum dapat kerjaan. Gimana sih Allah? Katanya sholat duha bisa melancarkan rezeki. Pas sholat duha malah taunya gue lagi lihat HP padahal itu telepon dari calon kantor. HRD. Nggak keangkat gara-gara sholat duha disalahin. Nah, kan makin kompleks hidup kalau kayak gitu. Ruwet. Bener. Tuh, prasangka baik. Yang ketiga, kita harus ngerti yang tadi, belajar rumus-rumus hakikat sesuatu. Nih aneh kasih rumusnya kayak begini. Bukan aneh yang ngasih. Aneh ngutip doang kata Al-Quran. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asoba. Apa artinya, Jan? 7 tahun ngaji gak tahu artinya. Lu kemana aja kan? Ma'asoba. Emang 7 tahun? 2016 ya? 17, 18, 19, 2021. 5 tahun lah. Iya 5 tahun lebih lah. Sama temen 5 lah. Udah gitu. Ma'asoba. Tidak akan sesuatu yang terjadi apapun. Min musibatin, apapun yang sifatnya kita rasakan atau kita mau terjemahin, tidak ada segala sesuatu musibah yang terjadi fil ardi, di muka bumi ini, wala fi anfusikum, dan tidak juga pada dirimu sendiri. Ini dari surat Al-Hadid. Illa, kecuali fi kitabin min qabli an nabru'aha, kecuali itu udah ada catatannya di kitab Allah. Min qabli, sebelum an nabru'aha, sebelum kejadian itu terjadi. Oh, udah ada. Emangnya kita si A nih udah ada catatannya nih. Ada. Loh, emang lu kira kita kesini nggak on mission? Emang lu kira Nabi Adam terlepas dari kita belajar, Nabi Adam melakukan kesalahan, itu on mission. Itu ada catatan. Lah kalau nggak salah kita di surga mulu, nggak di dunia, bener nggak? Iya, kamu ngejudge juga. Iya, kita ngejudge Nabi Adam. Betul. Gara-gara Nabi Adam, tapi jangan. Iya, jangan ke situ, sensitif. Nanti kita bahas. Kalau dibahas, baru mulai udah ditangkap kompleks, nggak bakal maju nih. Ya. Artinya itu ada sesuatu yang memang udah ada di dalam ilmu Allah. Sesungguhnya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu, termasuk yang baik, termasuk yang buruk. Kenapa? Itu bagian dari akidah kita, Jan. Coba, rukun iman yang terakhir apa, Jan? Iman kepada apa? Kepada hari akhir. Aduh, nih teman-teman wajar kalau kita kompleks. Mana rukun Islam, rukun. Ya kan gila. Kita yakin beriman sama takdir. Tapi gimana Ustaz? Qada dan qadar. Ya, baik itu yang baiknya, takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Cara mikirnya tanpa berpanjang lebar, kalau udah kejadian yang buruk menurut kita, beriman.
Beriman itu apa yang tadi? Yang pertama, ada ngaca dulu. Oh, ada yang nggak seimbang. Emang gue ngelakuin sesuatu yang nggak ngebuat itu. Ya kan? Oke, gue pingin kaya, tapi pola hidup nggak pernah berubah, nggak pernah nabung, nggak pernah investasi, nggak pernah belajar kreatif bikin bisnis. Iya, gimana mau kaya gitu. Terus yang kedua, yang tadi, coba lihat posisinya itu sekarang husnuzon sama Allah. Husnuzonnya gimana? Ya lihat. Coba secara statistik misalnya, orang-orang sukses itu awalnya kayak gimana? Kita kan taunya suksesnya doang. Hasilnya doang. Iya, hasilnya doang. Coba tuh bongkar waktu zaman mudanya. Sama sengkleknya sama kita. Rebahan mulu. Iya, nohop juga. Lah emang Alibaba dulu nggak nohop? Nohop, tapi need smile dia. Nohop. Mau ke KFC, dari 30 orang. Semua diterima kecuali doi. Iya, benar. Kan itu dramanya tukang bubur naik haji. Masih episode susah. Masih susah. Masih rungkat. Terus kenapa kita harus juga akhirnya berputus asa, nggak berprasangka baik sama Allah tuh? Yang kedua. Yang ketiga, rukun iman pakai. Kalau emang udah kejadian, dong. Iman itu menghadirkan keikhlasan. Kalau kita udah ikhlas, kita acceptances kita tinggi. Nih kalau orang keren sekarang secara psikologi. Ketika acceptances kita tinggi, ketika penerimaan kita tinggi terhadap apapun yang kita dapatkan, nanti semua kebuka, Jan. Kita nerima, ya kita emang kurangnya di sini, tapi tiap orang punya kelebihan. Dalemin kelebihannya, ciptakan sesuatu dari kelebihannya, stand up, speak up, and be counted. Begitu. Tahu nggak artinya? Itu aja yang sama kayak kita. Speak up, berdiri, ya kan? Stand up. Ente gimana? Stand up komedi. Stand up, berdiri. Speak up, belajar ngomong. Maksudnya apa? Tampilkan kelebihan kita. Tiap orang diciptakan punya kelebihan. Kelebihan ente misalnya apa? Kelebihan dosa, ya bertobat. Bukan kelebihan. Ya kelebihan ente bisa desain grafis. Bikin portofolio, orang trust sama ente tentang desain grafis. Gimana caranya? Tadi banyak memberi, kita akan semakin banyak menerima. Awalnya beri aja dulu. Beri dak. Sampai udah ada trust. Iya, udah ada trust baru bangun portofolio. Tuh, be counted sampai kita nanti diperhitungkan. Ketika kita sudah diperhitungkan, jangan lupa selalu ada 2 baju yang harus kita pakai. Baju ke atas, baju ke samping. Apa tuh? Baju ke samping itu kita memperkenalkan diri sama manusia udah bagus kan. Baju ke atasnya harus bagus juga. Kita kalau udah kayak gitu niatin. Yang tadi kita nyari duit, niatin ibadah. Kita berbisnis, niatin ibadah. Kayak begitu. Jadi kalau kayak gitu, Jan, yang buat komplek, ya ente sendiri dia. Jadi musibah itu bisa jadi musibah, tapi sebenarnya itu cara hakikat Allah menyeimbangkan sesuatu. Supaya apa? Supaya orang sadar. Supaya Allah mendistribusikan rezeki dari satu tempat ke tempat lain. Yang sebelah sini nggak pernah ditengok nih. Iya, nggak pernah tengok. Musibahin. Bang. Nggak ada orang yang Ente makin kompleks aja. Ini kan udah penutupan, Jan. Jangan dibuat kompleks lagi. Iya, udah capek nih ngomong dari tadi. Intinya poinnya sebenarnya dari segala musibah Ustaz ya, itu tidak lagi atau enggak tidak apa sih, gue jadi bingung. Udah kasih simpulan. Pokoknya ada campur tangan manusia lah di situ. Jadi jangan saling menyalahkan, jangan ngejudge ya. Itu mungkin karena kita juga jadi sama-sama kita udah mungkin ini akhir zaman ya Ustaz. Iya. Kita harus berbenah lah. Semoga dari video ini ada manfaatnya karena ini video ngobrol bermanfaat.